Ada pertanyaan dari Ustaz Sahur Harun, ya kaitannya dengan salawat naria, apakah bid'ah? Untuk ini kami persilakan Guru. Soalan Ustaz Sahur ini sebenarnya itu bukan syatahat. Saya jelaskan dulu supaya bisa kita pahami. Syatahat ini perkataan-perkataan yang keluar dari seorang sufi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ma fil jubati illallah. Ya, perkataan siapa namanya itu Imam Bayazid ya, Yazid. Ada juga Syekh apa namanya yang mengatakan anal haq, ya, saya yang maha hak. Jadi seakan-akan ada pengakuan sebagai Tuhan, ya, lebih karena rasa yang ada di dalam hatinya itu sehingga membawa dia mengatakan sesuatu yang apa namanya yang bertentangan ya dengan ya, sepatutnya. Ya, sebab kalau kita lihat Nabi itu hanya mengatakan ana Abdullah, saya ini hamba Allah. Ya. Jadi inilah Syaraj memberikan peringatan kepada kita. Ya. Tapi saya kira sekarang ini tidak ada yang begitu, yang ada sekarang ini mengaku sebagai Nabi. Ya. Nah, itu memang sudah jelas ya apa namanya kesalahannya. Ya, cuma yang dikatakan tadi ini sebagai khalaj, ya, mengaku dirinya sebagai Tuhan, padahal itu sebenarnya bukan pengakuan. Itu hanya syatahat yang keluar di mulutnya, dan dia rasakan itu, yang berkata itu Tuhan, bukan dia. Ya, bukan dia. Begitu kedekatannya ya dengan Tuhan. Ya. Dan itulah yang perlu kita pahami, sama dengan kita menyebutkan Al-Quran, aqimis sholata li zikri. Nah, jadi kalau saya katakan seperti itu, ya, dirikanlah sampeyan untuk mengingat kepada aku, bukan kepada saya, bukan. Saya hanya meriwayatkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi jangan dipahami seperti itu. Jadi itu yang perlu apa namanya disebut seperti itu. Jangan nanti saya mengatakan aqimis sholata li zikri. Wah, ini katanya Pak Ustaz kita ini mengaku mau diingat kepadanya, Pak. Padahal itu tujuan saya, itu firman Tuhan. Ya, jadi nisbah kepada Tuhan. Tapi itu bukan syatahat. Nah, kan syatahat ini dia mengucapkan tapi dia tidak merasakan dirinya. Ya, dia tidak merasakan karena wajah, karena rasa hati itu yang muncul. Ya. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi yang masalah sekarang ini, terkadang ada orang yang ya mungkin dia apa namanya dia merasa dia bertasawuf, belajar tasawuf, hanya dia juga mau ikuti, ya dia mau ikuti juga, ya mengakui dirinya sebagai apa namanya ada pengakuan seperti itu. Saya merasa ya bahwa saya ini Tuhan, pemanya, anda begitu. Itu syatahat. Ya, jadi sebenarnya syatahat itu tidak ada, cuma tidak ada lagi sekarang ini, tidak ada. Yang ada kalau memang ada sekarang ini itu pemalsuan. Ya, artinya hanya tasyabbuh, ya, bisufiyah, ingin menyatakan dirinya sebagai orang sufi. Ya, itu yang ditakuti Syekh Sarraj dari dulu, bahwa sekarang ini kita harus berhati-hati. Banyak orang yang tasyabbuh, ya, yang terkadang kata-kata ulama tasawuf dia nisbah kepada dirinya, ya, mengatakan seperti itu. Itu yang tidak betul. Itu yang ada sekarang ini. Nah, cuma kita baca syatahat ini, bab syatahat ini, supaya kita ini jangan nanti membaca perbincangan ya, penulis kita, cendekiawan kita tentang Syekh Khalaj, ada yang pro, ada yang kontra, ya kita juga ikut di situ, jangan. Ya, kita mesti husnuzan. Ya.
walaupun dia dihukum mati pada waktu itu, kita jangan mutawatir memang salah enggak, itu Allahu alam. Ya, karena hukum di dunia itu itu sesuai dengan zahirnya, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Itu panduan kita kepada hukum ya di dunia ini, termasuk hukum Islam juga. Ya, hukum Islam. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Nah, itu sedikit penjelasan tentang syatahat, tentang salawat nariyah ini. Kalau orang paham bahasa Arab betul, itu enggak ada salahnya, bukan kita meminta kepada Nabi, bukan. Allahumma sholli sholatan kamilah ya, wasallim salaman taman. Itu salawat kan? Itu salawat itu. Ya, hanya itu tambahan. Ala nabiyin, ada juga ala Muhammadin Rasulillah. Tapi yang umum itu ala nabiyin, tanhalu bihil uqad, tanhalu bihi. Ya, bibarakati sayyidina Muhammad, bibarakati sholawat ala Rasulillah. Jadi kalau orang paham bahasa Arab kan enggak muncul bahwa Nabi yang yang melakukan itu bahwa dia yang menyelesaikan segala kesusahan kita, yang dapat memberikan segala hajat kita. Bukan Nabi. Dengan berkah Nabi, dengan berkah salawat, ya, dengan berkah salawat. Nah, sama dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Tunjina biha, ada biha di situ, bihadhihi sholawat. Ya, jadi kita tawassul dengan salawat. Ya. Kecuali kalau memang orang yang biasa membedakan ini, memang tidak suka tawassul. Ya, dia tidak mau tawassul. Tidak ada istilah tawassul menurut mereka. Nah, jadi itulah sebabnya mereka mengatakan itu bidah. Tapi ini sudah menjadi amalan umum kepada masyarakat Islam. Dari zaman dulu lagi sampai sekarang, dan tidak ada kesalahan makna di situ. Ya, tidak ada kesalahan makna. Jadi dan salawat itu tidak semestinya hanya salawat yang diajarkan oleh Nabi, karena ada juga yang memahami seperti itu, bahwa salawat yang paling yang sepatutnya kita baca ini sama dengan berdoa. Ya, doa yang paling bagus adalah doa ma'sur yang berasal dari Nabi, berasal dari Al-Quran. Ya, kalau diambil oleh ulama ini enggak bisa, wah itu tidak boleh begitu, enggak ada larangan dari dulu. Ya, sehingga salawat ini bukan hanya ulama ya setelah salafus saleh, tetapi salafus saleh banyak membuat salawat. Sehingga kita baca ada salawat yang dibuat oleh Sayyidatina Aisyah, ada salawat yang dibuat oleh Sayyidina Ali. Jadi bukan hanya salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kira pembahasan ini sudah terlalu lama. Ya, coba bacalah kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Saya kira sudah cukup menguatkan keyakinan kita terhadap salawat yang bukan maksur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali salawat dan itu bisa diamalkan. Ya, tapi termasuk salawat nariyah yang paling umum ini memang dari dulu lagi ada yang mempersoalkan, tapi sebenarnya ini bagian kecil ya, bagian kecil. Sebab sudah lama salawat ini. Begitu juga aurat. Ya, sekarang ini banyak sekali wirid yang ditulis melalui media sosial, melalui kitab-kitab. Sebenarnya kalau kita bicara soal wirid ini, yang paling mulia berkah itu kalau kita dapatkan ijazah, ya, ijazahnya. Artinya ulama, ya, yang yang mengijazahkan. Ya.
artinya itu yang paling bagus, paling mulia. Tapi kita tidak kalau memang kitab itu umpamanya kitab Al-Azkar, kebaca yang terakhir kitab itu, bahwa Imam Nawawi di situ dia umumkan itu, bahwa kitab ini saya ijazahkan kepada seluruh umat Islam. Ya, jadi kalau dia sudah ada ijazah seperti itu dari dia, maknanya apa isinya, Al-Azkar itu, ya, sudah bisa kita amalkan. Ya, karena sudah ada ijazahnya di situ. Ya, dan kebanyakan kitab-kitab turas kita seperti itu. Ya, seperti itu dia dia ijazahkan. Cuma pengarang-pengarang sekarang inilah yang jarang sekali dia sebut, ya, dia sebut di situ. Tapi macam ulama kita, termasuk guru kita, ya, daripada orang cuma bapangku-pangku tangan lutut di rumah. Iya, guru ta di DD itu memang dia nyatakan bahwa semua karangan-karangannya itu dia sudah ijazahkan kepada seluruh orang Islam. Kita boleh amalkan, tapi kita mesti pastikan, jangan sampai dikatakan ini wirid dari Naqsyabandiyah, tapi tidak seperti itu. Ya, kecuali kalau kita dapatkan kitab yang memang langsung dicetak oleh Tarekat Naqsyabandiyah. Ya. Ya, tapi memang yang paling mulia, yang terbaik itu kalau kita ambil dari ijazah ulama itu. Ya, ijazah ulama. Kesimpulannya, bagi saya itu bisa diamalkan walaupun tidak melalui ijazah, tapi harus dipastikan jangan sampai salah. Ya, jangan sampai bukan itu. Ya, jadi salahlah kita dalam mengamalkan. Kalau memang pasti itu adalah salawatnya atau zikirnya, maka bolehlah, ya, kita amalkan. Dan mungkin terakhir saya ingatkan, kalau kita baca wirid, ya, baca salawat, baca apa-apa saja, bagi saya jangan terlalu bergantung kepada pahala yang dijanjikan. Ya, umpamanya baca salawat naria ya sekian ribu kali, maka seluruh usaha kita akan dimudahkan. Jangan itu yang menjadi motivasi. Ya, yang menjadi kita amalkan itu sebagai satu ibadah, cinta kita kepada Rasulullah dan juga cinta kita kepada Allah, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita coba seperti itu. Apapun yang kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, saya kira apapun kita amalkan seperti itu. Jangan tergoda dengan motivasi pahalanya, ya, motivasi manfaat kita baca, jangan. Ya, jangan. Ini yang merusak sebenarnya bagi saya lah. Nah, ini yang merusak sebenarnya kita sekarang ini. Orang sangat rajin sekarang baca Quran, baca apa, sampai menghafal pun apa, tapi motif yang niatnya dia melakukan itu bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Padahal ini yang sudah yang sudah dinasihatkan oleh ulama kita dari dulu lagi. Apapun yang kita amalkan mesti dengan penuh keikhlasan. Itu namanya keikhlasan karena Allah. Ya, karena Allah, bukan karena pahala yang kita iming-imingkan, itu bukan. Ya, bukan. Termasuk salawat naria ini atau wirid-wirid. Ya, jadi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri.
Mungkin kalau awal lagi ya enggak apalah saya kita harus mengerti juga kalau awal ada apalah dia rajin sembahyang supaya merasa tenang pikirannya, merasa apa ya, apalah. Tapi lama-lama mesti dibuang itu. Ya, kita coba khususkan amal ibadah kita hanya karena Allah semata. Lillahi Rabbil Alamin. Limardhatillah. Ya. Limardhatillah. Atau anta maksudi waridhaka matlubi. Ya, sepatutnya di situ yang menjadi pusat atau fokus ya kita punya ibadah, kita punya amal, termasuk sedekah dan sebagainya. Ya, cuma itu susahnya karena penceramah kita lebih banyak mengekspos pahala-pahala ini. Ya, jadi itu yang menjadi dorongan kebanyakan masyarakat kita sehingga dia rajin beramal. Padahal itu sebenarnya peringkat yang paling awal itu. Peringkat yang paling awal. Kita mesti berusaha beramal, beribadah, mendekatkan diri semata-mata karena ridha Allah. Ya, karena menginginkan kita dicintai oleh Allah. Tidak ada yang lain. Malah kalau ulama tasawuf kan masuk surga pun tidak menjadi tujuan dalam beramal. Tidak. Bukan masuk surga, bukan. Ya, tetapi reda kepada Allah, cinta kepada Allah, karena Allah semata. Ya, karena mereka paham, mereka yakin bahwa kalau memang Allah sudah meridai semuanya yang terbaik itulah yang diberikan. Ya, saya kira itu sedikit ya. Ya. Saya ini kan jadi baca wirid, ya, baca salawat. Ya. Saya baca doa pun ya, niat saya itu ibadah. Ya, ibadah walaupun ada yang kita minta dalam berdoa itu, tapi itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah. Itu sebabnya banyak ulama itu dia mengatakan lebih baik bersalawat, lebih baik baca Quran, karena baca Quran salawat itu juga doa juga. Ya, doa juga. Ya, supaya jangan diiming-iming dengan pahala atau tujuan duniawi itu. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, ini dari Syekh Daud Zakaria. Syekh. Ya, ini tentang wali. Ya, ini bicara wali ini memang bicara tasawuf ya, artinya itu dalam konsep tasawuf itu bahwa dunia ini ada wali namanya wali kutub, ya itu hanya satu. Ya, kemudian ada wali apalagi namanya yang terakhir itu wali budala, atau wali badan. Wali badan ini yang 40 ini. Ya, 40 kalau meninggal satu katanya ya. Nah, itu ada dalam hadis. Ya, Imam Suyuti sudah pernah menyimpulkan hadis-hadis yang terkait dengan pembagian wali itu. Jadi itu memang ada dan dalam hadis, tapi bukan merupakan satu keyakinan atau keimanan. Ya, yang jelas bahwa seperti yang kita baca tadi, wali-wali Allah ini mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Yang berbeda. Dan yang mengetahui itu hanya Allah. Ya, hanya Allah. Mungkin antara mereka dia boleh terkadang dia boleh tahu, tetapi itu pun sebenarnya yang menjadi pegangan kita, yang mengetahui kewalian seseorang itu hanya Allah. Ya, hanya Allah. Kita ini hanya memberi penghormatan kepada orang yang kita lihat saleh, kita lihat berpegang teguh kepada agama, mempunyai ilmu agama yang baik, pimpinan pesantren dan sebagainya. Nah, jadi kita sebut bahwa ini wali ini. Apalagi sampai meninggal dia kehidupannya hanya beramal soleh, hanya mendidik, mengajari ilmu, tidak ada kerja-kerja lain. Ya, dia susah melihat di mana dia punya dosa karena kerjanya hanya mengajari ilmu,
ya maka tentu kita bisa mengatakan wah ini wali Allah. Itu hanya penghormatan. Ya mudah-mudahan, ya, karena kita ini adalah saksi. Ya mudah-mudahan dengan itu dia dikategorikan sebagai wali ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi saya itu sesuai dengan bacaan-bacaan saya tentang tasawuf ya, tentang wali ini, yang menentukan kewalian itu Allah, bukan kita. Ya, seperti yang bacaan kita yang lalu, jangan kita terlalu menggembar-gemborkan kekeramatan seseorang. Ya, jangan. Ya, karena mungkin hanya kita yang mengatakan, belum tentu betulkah atau tidak. Ya, nggak bisa. Tidak sama dengan mukjizat. Ya, karena karamah itu pada dasarnya mesti disembunyikan. Ya, bukan untuk digambar-gemborkan. Jadi saya tidak setuju itu kalau di YouTube itu banyak sekali, wah ini dia wali Allah, ini kekeramatannya, ini apanya. Saya tidak berapa. Ya, tidak apa-apa lah mereka, karena mereka mungkin tidak terlalu memahami konsep di dalam ilmu tasawuf itu ya. Nah, jadi dia berpikiran seperti itu. Artinya tidak perlu kita melegitimasi kewalian seseorang dengan mengungkapkan kekeramatannya, tidak perlu. Ya. Tapi kita mesti husnuzan seperti yang kita baca tadi, husnuzan. Ya, Guruta, alhamdulillah. Ya. Seorang wali, ya, seorang ulama, ya, kita rasakan keberkahannya, ya, ilmunya sangat bermanfaat bagi kita. Sampai sekarang itu masih ingat apa yang dia ajarkan ke kita. Ya, jadi itu yang menjadi kelebihan bagi kita. Bukan kekeramatan yang ya, sering ditonjolkan itu, karena itu adalah untuk dirinya, bukan untuk kita. Itu untuk dirinya, untuk meyakinkan dirinya bahwa jalan yang dilaksanakan itu adalah jalan yang sesuai dengan ajaran agama yang dibuktikan dengan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disebut karamah, atau disebut pemberian. Nah, saya kira itu yang pertanyaan yang kedua ini. Jadi saya kira itulah yang dapat kami jawabkan. Dan jadi terakhir ya, syatahat itu sebenarnya sekarang ini enggak wujud lagi bagi saya. Ya, enggak wujud. Ya, kalaupun ada ya kita enggak pernah mendengarkan. Cuma yang ada sekarang ini ada orang yang meniru-niru. Ya, yang meniru-niru, wah itu yang perlu diwaspadai. Dan meniru-niru, menyatakan dirinya ya seorang wali, seorang ini, sehingga dia boleh mengatakan sesuatu yang walaupun berbeda atau tidak sesuai dengan syariah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab.